Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindya Maudina Nurani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau desain yang digunakan dalam menyusun bahan ajar atau kurikulum. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran. Selanjutnya, tujuan organisasi kurikulum. Yang pertama, memudahkan siswa dalam mempelajari bahan ajar. Yang kedua, memfasilitasi proses pembelajaran yang baik. Yang ketiga, mempelajari tujuan program pendidikan. Yang keempat, memperjelas urutan dan penyajian materi. Yang kelima, memperjelas cakupan materi. Dan yang terakhir, memperjelas peran guru. Jenis organisasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada separated subject curriculum, yang kedua ada correlated curriculum, yang terakhir yaitu integrated curriculum. Separated subject curriculum adalah kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Mata pelajaran dalam organisasi ini dikompartmentalisasi dalam kelompok pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, correlated curriculum. Korelasi kurikulum atau sering disebut sebagai Bird file pada hakikatnya adalah penyatuan berbagai mata pelajaran yang sejenis seperti IPA dan IPS. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk pelajaran. Yang terakhir yaitu integrated kurikulum. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Model organisasi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Model kurikulum subjek akademis merupakan model konsep kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik atau berorientasi pada masa lalu. Kurikulum subjek akademis bersifat intelektual, di mana kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan dan menitik beratkan pada isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Oleh karena itu, nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, sejarah, dan sebagainya. Kurikulum model subjek akademis berasumsi bahwa melalui penguasaan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu inilah manusia dapat memahami dunia dan sekitarnya. Guru sebagai penyampaian bahan ajar memegang peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum ini, karena guru harus menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum dan menjadi ahli dalam bidang-bidang studi yang diajarkan. Kurikulum subjek akademis tidak berarti hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, secara berangsur model ini juga memperhatikan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Pendekatan pertama melanjutkan struktur pengetahuan, yang kedua adalah studi yang bersifat integratif. Dalam hal ini, mereka mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah fundamentalis. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid dan melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Ide-ide diberikan guru kemudian dielaborasi atau dilaksanakan siswa sampai mereka kuasai. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi yang bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Yang kedua adalah kurikulum humanistik. Humanistik berasal dari kata human yang berarti manusia atau personal. Sesuai dengan namanya, kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat humanisme atau kemanusiaan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan dasar aliran pendidikan yang melingkupinya, yaitu aliran pendidikan pribadi yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Menurut kurikulum humanistik, pemegang peranan utama yang dalam pembelajaran bukanlah guru, tetapi siswa. Hak aliran ini lebih memberikan ruang utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Siswa dianggap mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Prioritas model kurikulum humanistik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan pengalaman belajar yang diarahkan terhadap minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa.
Pendidikan yang menggunakan model kurikulum humanistik selalu mengedepankan peran siswa di sekolah. Dengan situasi tersebut, anak diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pendidikan dianggap sebagai proses yang dinamis serta upaya yang mampu mendorong siswa untuk bisa mengembangkan potensi dirinya baik dari aspek kognitif, estetika maupun moral. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Oleh karena itu, evaluasi dalam kurikulum ini tidak memiliki kriteria pencapaian yang pasti, karena sasarannya adalah perkembangan peserta didik supaya menjadi manusia yang terbuka dan mandiri. Kurikulum ini melihat proses belajar sebagai sebuah manfaat untuk siswa di masa depan. Sasaran utama kurikulum model ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional yang bertolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Kurikulum teknologis. Model kurikulum teknologis dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan. Model kurikulum teknologi berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang, sedangkan pendidikan klasik berorientasi pada masa lalu. Jadi kesimpulan materi kali ini yaitu organisasi kurikulum adalah pola atau desain yang digunakan dalam menyusun bahan ajar atau kurikulum. Tujuan organisasi kurikulum ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran. Jenis organisasi kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Separate subject kurikulum, 2. Correlates kurikulum, 3. Integrate kurikulum, yang masing-masing mempunyai ciri dan spesifikasi yang berbeda-beda. Terdapat 4 model kurikulum, diantaranya kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan juga kurikulum teknologis, yang masing-masing juga memiliki spesifikasi dan ciri yang berbeda-beda. Terima kasih. Saya rasa cukup, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.